Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal trigonometri untuk kelas 10 SMA untuk persiapan PAT tahun 2022-2023. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Nilai dari 2/4 pi radian adalah titik-titik derajat gitu ya. Jadi ini kita harus mengubah radian ke derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi ini kita ubah dulu. Ini kan dia pecahan campuran, harus diubah menjadi pecahan biasa. 2/1/4 kalau diubah ke pecahan biasa itu kan kita kali nih, 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. Berarti ini sama aja dengan 9/4 pi. Nah, kalau misalkan mau diubah ke derajat, maka harus dikalikan sama 180 per pi. Jadi 9/4 pi ini kita kalikan sama 180 per pi. Nah, sama-sama ada pi, ini kita coret gitu. Jadi tinggal 9/4 dikali 180. Ini bisa kita perkecil. 180 dibagi 4 itu kan 45 ya. 45-nya di sini. Maaf, jadi sama aja dengan 9 dikalikan 45, yaitu 405. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nomor 2, nilai dari cos 60 dikalikan sin 150 ditambah sin 60 dikalikan cos 30 adalah. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu posisi atau kuadrannya untuk menentukan positif negatifnya. Cos 60 itu kan dia di kuadran 1, berarti nanti hasilnya positif karena semua yang di kuadran 1 itu nilainya positif. Sin 150 ini kan dia di kuadran 2. Di kuadran 2 sin itu nilainya positif, berarti nanti di sini positif. Ini sin 60 di kuadran 1 berarti positif. Ini cos 30 di kuadran 1 juga positif. Nah, ini kan dia sudut istimewa ya, 60 sama 30 kan kita tahu nilainya. Sedangkan 150 ini adalah sudut berelasi, berarti ini harus diubah dulu. Sin 150 karena dia sudut berelasi, maka dia bisa kita ubah menjadi sin 180 dikurangi 30. 180 kurangi 30 kan 150 ya. Karena di kuadran 2 nilainya positif, berarti ini kan positif nih. Sin tetap jadi sin karena pakai rumus 180 min. Berarti ini sama aja dengan sin 30 gitu ya. Jadi sin 30 berapa? Sin 30 yaitu setengah. Sekarang kita masukkan cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah dikalikan sin 150, hasilnya kan setengah ya, ditambah sin 60 itu setengah akar 3 dikalikan cos 30 itu setengah akar 3. Jadinya setengah kali setengah itu 1/4 ditambah setengah kali setengah ini 1/4 dikalikan akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadinya ini 1/4 ditambah 3/4 ya, 3/4 yaitu 4/4 atau 1. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui cos alfa yaitu 5/13 dan alfa adalah sudut lancip. Maka nilai dari 2 sin alfa adalah sudut lancip, berarti dia ada di kuadran 1. Di kuadran 1 semua nilainya itu positif. Jadi ini kita bantu menggunakan Pitagoras. Misalkan di sini adalah alfa. Kalau cos, rumus dari cos alfa itu kan samping dibagi miring. Ya. Kalau alfanya di sini sampingnya kan berarti ini ya, berarti ini 5, di sini 13. Dengan rumus Pitagoras atau triple Pitagoras berarti sisi depannya ini berapa? 12 ya. 5, 12, 13 itu kan triple Pitagoras. Atau kalau nggak hafal kalian pakai cari menggunakan rumus Pitagoras. Jadi akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat.
Nah, setelah seperti ini baru kita bisa mencari nilai dari 2 sin alfa. Berarti 2 kali, kalau cos itu samping dibagi miring, kalau sin itu demi depan dibagi miring, berarti 12 per 13. 2 kalikan 12 itu 24 dibagi 13. Jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Tanpa tabel atau kalkulator, nilai dari cos 405 adalah cos 405 ini kan bisa kita ubah menjadi cos 360 ditambah 45. Ini bisa kita abaikan, jadi sama aja dengan cos 45. 45 itu ada di kuadran 1, berarti nilainya positif. Sedangkan cos 45 yaitu setengah akar 2. Gitu. Ya udah, berarti ini jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Diketahui cos alfa adalah 5 per 13 dan alfa adalah sudut lancip, maka nilai dari 2 sin alfa adalah, nah ini soalnya kedobel ya, sama seperti nomor 3, jadi kita skip aja, tadi udah kita kerjakan. Lanjut ke soal nomor 6. Koordinat kartesius dari titik A adalah, nah ini kan koordinat kutub ya, dimana 6 ini adalah R dan ini adalah alfa. Untuk mencari koordinat kartesius berarti kita butuh X sama Y, dimana X rumusnya adalah R cos alfa dan Y adalah R sin alfa. Ini R-nya ada, alfanya juga ada. Berarti X-nya, R-nya itu 6, berarti 6 cos 30. Cos 30 itu berapa? Cos 30 yaitu setengah akar 3. Ini kita coret. Nah, 6 bagi 2 kan 3 ya. Jadi sama aja dengan 3 akar 3. Gitu. Kemudian yang Y sama R sin alfa. R-nya yaitu 6, berarti 6 sin alfanya 30, berarti 6 dikalikan sin 30 itu setengah. 6 kali setengah yaitu 3. Berarti koordinat kartesiusnya atau X, Y-nya yaitu X-nya 3 akar 3 dan Y-nya adalah 3. Gitu. Jawabannya berarti yang 3 akar 3, 3 C. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Jika akar 3 dikali cos X min sin X sama dengan 0, maka nilai dari X adalah akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan 0. Jadi ini kan bisa kita pindah ruas ya, min pindah ruas jadi plus. Jadi akar 3 cos X sama dengan sin X. Nah, ini kan dia bisa pindah ruas juga ya, berarti akar 3 sama dengan sin X dibagi cos X. Sedangkan sin per cos itu adalah rumus dari tangen, berarti ini sama aja dengan tangen X sama dengan akar 3. Nah, kita harus mencari nih, tangen yang hasilnya akar 3 itu tangen berapa aja? Tangen X sama dengan akar 3. Tangen 60 sama dengan akar 3, ya enggak? Tangen 60 itu kan akar 3. Jadi yang nilainya akar 3 yaitu 60 sama siapa? Kalau 180 kan udah nggak mungkin ya. Tangen itu bernilai positif, ini kan positif. Itu kalau di kuadran 1 sama kuadran 3. Jadi yang berelasi sama ini yaitu 180 ditambah 60. Jadinya 240. Jadi ada 2 yang hasilnya akar 3, yaitu 60 sama 240. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui tangen alfa sama dengan min 7 per 24. Alfa di kuadran 4, nilai dari sin alfa adalah, nah di kuadran 4 itu berarti yang positif itu adalah cos ya. Selain cos berarti dia negatif. Nah, di sini diketahui adalah tangen alfa, berarti kita gunakan bantuan Pythagoras ya. Misalkan ini segitiganya, alfanya misalkan ini, tangen itu kan desa, depan dibagi samping. Berarti depannya itu 7, sampingnya 24.
Berarti miringnya berapa di sini? 25. Triple Pitagoras ya, 7, 24, 25. Nah, yang ditanyakan adalah sin alfa. Sin itu kalau dia ada di kuadran 4 hasilnya adalah negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian pakai rumus ini, sin itu demi depan dibagi miring, berarti 7/25. Min 7/25 yang A. Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui sekan A sama dengan 13/2 dan A adalah sudut lancip, maka kosekan A adalah, nah sekan A, sekan itu kebalikan dari kos ya. Sekan adalah kebalikan dari kos, sedangkan kosekan A itu kebalikan dari sin. Nah, ini diketahui, misalkan di sini A ya, sekan A 13/2. Sekan itu kan kebalikan dari kos. Kos itu rumusnya sami, samping dibagi miring. Itu kalau kos, berarti kalau sekan miring dibagi samping. Berarti ini 13/12. Berarti depannya berapa ini? 5, pakai triple Pitagoras. Kemudian yang ditanyakan adalah kosekan A. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu demi, berarti kalau kosekan mide, miring dibagi depan, berarti 13/5. Jawabannya yang D. Soal nomor 10, dalam segitiga ABC, jika A sama dengan 4, C sama dengan 8, dan sudut B adalah 120, maka panjang sisi B adalah, nah ini menggunakan rumus sinus kosinus ya. Misalkan ini ada segitiga ABC, berarti yang di depannya sudut A, ini kan dia sudut A ya, yaitu A. Di depannya sudut B berarti B kecil, di depannya sudut C jadi C kecil. Jika A sama dengan 4, kemudian C sama dengan 8 dan sudut B adalah 120, maka sisi B adalah, nah karena yang diketahui adalah satu sudut sama dua sisi yang mengapit, maka kita gunakan aturan kosinus. Untuk mencari B ini rumusnya apa? B kuadrat sama dengan sisi yang mengapit dikuadratin, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang mengapit, berarti 2AC cos sisi yang sudut yang diapit, berarti cos B. Jadinya A kuadrat, A-nya 4 kuadrat ditambah C-nya 8 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 8 cos B, yaitu cos 120. Kita hitung, 4 dikuadratin 16, kemudian 64 dikurangi 2 kali 4 kali 8 kali cos 120. Kita hitung, cos 120 itu ada di kuadran 2, berarti hasilnya negatif. Dia berelasi sama cos 180 dikurangi 60, ya kan? Cos 180 kurangi 60 sama aja dengan min cos 60, karena di kuadran 2. Kuadran 2 kan negatif ya. Cos 60 itu setengah, berarti min setengah. Gitu, berarti ini min setengah. Nah, udah, ini kita jumlahkan. 16 tambah 64 ini 80, ini min kali min itu plus, ini berarti bisa dicoret. 8 kali 4 32, jadi sama aja dengan 112. Ini adalah B kuadrat. Jadi dengan kata lain B yaitu akar dari 112. Sedangkan 112 itu sama aja dengan 16 dikalikan 7 ya. Akar 16 kan 4, berarti 4 akar 7. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 11. Nilai sinus sudut A dalam setiap segitiga ABC yang panjang sisinya A akar 7, B-nya 3, dan C-nya 2 adalah, nah jadi kita gambar terlebih dahulu ya. Misalkan ada segitiga ABC, kemudian di sini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Sisi A-nya itu akar 7, sisi B-nya itu 3.
dan sisi C-nya itu 2. Nilai sinus sudut A, nilai sinus sudut A kan berarti ini, gitu ya. Nah, untuk menghitung nilai sinus, berarti kita cari sudut A dulu menggunakan rumus kosinus. Kenapa? Karena yang diketahui adalah 3 buah sisi, gitu ya. Jadi kita cari cos A. Cos A rumusnya yaitu sisi yang mengapit dikuadratkan. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi yang di depannya yaitu A kuadrat dibagi 2 kali sisi yang mengapit, berarti B kali C. B kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat dibagi sama 2 kali 3 kuadrat 9 tambah 4 dikurangi 7 dibagi 2 kali 2 4 4 kali 3 yaitu 12 gitu ya. 9 tambah 4 itu 13 dikurangi 7 berarti 6 ya, 6 per 12. Kalau diperkecil berarti 1/2. Ini cos A. Jadi kalau misalkan kita uji pakai menggunakan Pitagoras seperti ini, cos itu kan dia sami ya, samping dibagi miring. Berarti di sini sampingnya itu 1, di sini 2, berarti di sini akar 3. Yang ditanyakan adalah sin A. Sin itu demi depan dibagi miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Berarti setengah akar 3. Atau kalau enggak, cari dulu nilai dari A-nya ya. Cos A kan setengah, ya enggak? Cos A adalah setengah, berarti A adalah cos yang hasilnya setengah adalah cos 60, berarti alfanya ketemu 60 gitu. Setelah alfanya ketemu 60, berarti sin 60 itu setengah akar 3. Sama aja ya. Setengah akar 3 yang D. Nomor 12, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 6, panjang sisi B 8 dan besar sudut C adalah 60. Panjang sisi C adalah sama, di sini kita gunakan segitiga seperti ini ya. Segitiga ABC. A sama dengan 6 cm. A berarti kan di depannya sudut A ya. Di sini 6. Sisi B itu 8. Di depannya sudut B di sini 8 dan besar sudut C adalah 60. Di sini 60. Maka panjang sisi C adalah gitu. Jadi untuk menghitung panjang sisi C kuadrat itu sama aja dengan sisi yang mengapit dikuadratkan. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang mengapit, 2 kali 8 kali 6 dikalikan cos 60, cos sudut ini gitu. Jadi 8 dikuadratin 64 tambah 36 dikurangi 2 kali 8 kali 6 dikalikan cos 60 itu setengah. Ini dicoret aja gitu. Jadi sama aja dengan 64 tambah 36 dikurangi 8 kali 6 itu 48. 64 tambah 36 kan 100. 100 dikurangi 48 yaitu 52. Nah, 52 ini kan dia C kuadrat. Kalau yang ditanyakan C berarti akar dari 52. Akar 52. Jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi soal-soal tentang trigonometri kelas 10, kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.